rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Ajar kami untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Setiap hari-hari yang kami lalui, kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Tidak ada lain selain Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap hati kami untuk menyambut firman-Mu. Tuhan, Engkau berfirman, berbicara, menegur kami, menyapa kami, mengurapi dan memberkati setiap kami. Di tempat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau melawat kami, karena kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yang menyapa sebentar buat jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pujian barusan sangat memberkati saya dan menyentuh hati Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bila Tuhan mengizinkan ada banyak peristiwa terjadi baik di hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di bangsa kita, dan di dunia ini, kita tahu Tuhan mau mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi percaya Tuhan mendatangkan kebaikan di balik semua peristiwa-peristiwa yang kita alami. Nyatanya Tuhan kok saya dirumahkan, nyatanya Tuhan saya di PHK, nyatanya bisnis saya tidak bisa jalan, nyatanya banyak sekali mungkin keluh kesah kita, tetapi yakin dan percaya firman Tuhan berkata di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Akhir-akhir ini saya renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebegitu dahsyatnya seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya diberkati. Sampai saat ini saya mengalami satu syukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di mana firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir Allah akan memulihkan keluarga, anak-anak, orang tua. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, anak-anak akan berbalik kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ada pemulihan di dalam rumah tangga, ada pemulihan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Keluarga sebagai Gereja Mini. Keluarga adalah gereja mini. Gereja itu dalam bahasa Yunaninya yang sering kita dengarkan itu eklesia. Artinya yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi umat Allah. Di dalam kata lain juga ada dua kata. Nah, satu lagi adalah kuriaken, kuriako. Kuriak, ya, nanti dari kata ini akan ada di Indonesia dikenal kuria, ya Bapak Ibu Saudara. Itu arti kata ini adalah milik kepunyaan Allah atau keluarga Allah, milik Allah. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan GSJA Cakung, gereja bukan gereja KBP mana, bukan, tetapi gereja adalah saya dan saudara. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah berdiam di dalam kamu? Bait Allah yang sesungguhnya bukan batu, bukan gedung, bukan bangunan Bapak Ibu Saudara, tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah hidup saya dan saudara. Gereja yang hidup itu adalah saya dan saudara. Hari
hari-hari terakhir ini iblis terus gencar untuk merusak gereja Tuhan, untuk menggagalkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, karena dia tidak mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak punya sahabat, tidak punya teman di neraka. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata pada hari-hari terakhir iblis akan semakin giat bekerja, dan kita juga anak-anak Tuhan harus semakin giat, semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Banyak cara iblis untuk menggagalkan iman-iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya yang paling banyak mengalami serangan hari-hari ini adalah keluarga. Bicara tentang keluarga itu sebagai gereja, saya dan saudara adalah gereja. Kita berkumpul, gereja yang terkecil itu adalah keluarga, di mana ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada mungkin keluarga saudara-saudara yang lain berkumpul di sana, orang-orang yang percaya. Jadi gereja yang pertama dan yang terkecil adalah keluarga. Apabila gereja keluarga kuat, apabila gereja keluarga mengalami pemulihan daripada Tuhan, dipastikan gereja secara yang lebih besar lagi, organisasi yang lebih besar lagi akan menjadi kuat dan luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada kita. Apa yang saya alami tadi, saya renungkan, di mana Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikatakan tidak boleh berkumpul di gereja, tidak boleh beribadah, tidak boleh rame-rame, kita diarahkan ke rumah, ke rumah, ke rumah. Saya ikuti firman Tuhan, katakan di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Keluarga kita mengalami pemulihan, katakan amin. Keluarga kita ada mezbah. Di keluarga kita yang tadinya tidak biasa ada ibadah, tidak biasa ada doa, tidak ada biasa persekutuan, ya, dengan adanya situasi ini seolah-olah memaksa kita, tetapi di sana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Yang belum memulai ibadah di dalam keluarga, yang belum memulai ada mezbah dalam keluarga, saya sampaikan kepada saudara-saudara, mulailah, jangan tunda-tunda. Jangan hanya menunggu mendengarkan firman Tuhan nanti hari Minggu di gereja. Jangan hanya menunggu menyanyi penyembahan nanti hari Minggu di gereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Tapi mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, mulailah dari anak-anakmu. Ketika anak-anak terbiasa menyembah Tuhan dari kecil di dalam keluarga, maka mereka akan bertumbuh di dalam iman kepercayaan yang benar di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Dan ini dimulai dari keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serangan iblis kepada keluarga begitu gencar di akhir zaman ini. Lihat perceraian banyak meningkat. Lihat Bapak Ibu Saudara, keretakan di dalam hubungan rumah tangga keluarga banyak terjadi. Bahkan menikah beda agama, bahkan menikah siri, banyak aneh-aneh zaman sekarang ya. Hanya menikah kontrak dan lain sebagainya, nggak jelas juga, macam-macam aja, ikutin zaman ya. Bahkan yang lucu sekarang kan udah sistemnya apa, online semua ya, menikah mau secara online juga. Wow, repot urusannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka satu Ulangan 6 pasal 6 ayat yang keempat sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan, dari sejak awal umat Tuhan Israel juga sudah ditekankan kewajiban dan tanggung jawab ibadah dalam keluarga.
supaya setiap orang tua mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan, Taurat firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ini dilaksanakan di rumah, dimanapun keluarga itu berada. Ketika mereka berjalan, ketika mereka belanja, ketika mereka berbaring, perbiasakan dari rumah beribadah, perbiasakan dari rumah merenungkan firman Tuhan. Kepada anak-anak kita, istri, suami menjadi imam, menjadi kepala, ini adalah tanggung jawab. Dan ini sudah jelas strukturnya dari firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada awal-awal gereja pun Bapak Ibu Saudara, di mana kekuatan firman Tuhan itu, kekuatan daripada gereja itu bertahan di dalam keluarga. Ketika terjadi penganiayaan gereja, mula-mula tidak boleh ada orang yang berkumpul rame-rame, apalagi mereka membawakan firman Tuhan tidak sembarangan. Di zaman Kekaisaran Romawi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Para rasul-rasul mereka kalau coba-coba untuk berteriak dan menyampaikan firman Tuhan di keramaian, mereka ditangkap dan dianiaya. Itu yang terjadi di gereja mula-mula. Tetapi lihat, keluarga, setiap keluarga orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka dengan giat beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka tetap menjalin komunikasi. Tetapi karena situasi membuat mereka tidak bisa beribadah berkumpul ramai, tetapi firman Tuhan tidak pernah berhenti. Kekuatan yang pertama itu adalah di dalam keluarga. Gereja itu tetap bisa bertahan di keluarga. Terjadi lagi di zaman pertengahan modern Bapak Ibu Saudara, ketika komunis berkuasa di Rusia, di Cina, terjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, dikatakan mereka harus beribadah di bawah tanah. Artinya diam-diam, mereka tidak boleh kelihatan bahwa mereka itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika komunis runtuh, gereja itu tiba-tiba langsung naik, langsung muncul. Mereka mengaku diri seorang percaya. Selama ini mereka di mana? Di keluarga masing-masing. Mereka tetap berdoa, mereka tetap setia kepada Tuhan. Keluarga adalah basis terutama, basis yang pertama penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan keluargamu, jangan biarkan keluargamu tanpa mesbah. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Yang percaya katakan amin. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, gak usah muluk-muluk menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai ke benua, sampai ke negara lain dan lain sebagainya. Lihat dulu keluarga kita, Yerusalem kita yang pertama. Kita selamatkan anggota keluarga kita, kita berdoa. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, dirikanlah mesbah di dalam keluargamu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya katakan, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lewat pandemi ini kita diajar Tuhan supaya di dalam keluarga kita ada doa bersama, ada keluarga yang berdoa. Yang selama ini antara suami dan istri mengalami hubungan yang kurang harmonis, yang selama ini anak-anak jauh, yang selama ini pagi-pagi dalam keluarga masing-masing pergi, masing-masing punya urusan dan lain sebagainya, kurang komunikasi. Lewat situasi ini keluarga mengalami pemulihan, keluarga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga adalah gereja mini, gereja yang pertama. Next, tanggung jawab orang tua tadi harus mengajarkan berulang-ulang, harus menjadi teladan, menjadi motivator, ya, menjadi teman sahabat bagi anak-anak, menjadi inspirator, menjadi konselor, menjadi pengawas dan seterusnya. Ini dilakukan oleh orang tua. Zaman-zaman sekarang Bapak Ibu Saudara tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita kalau tidak dimulai dari sejak dini dalam keluarga. Jangan pernah berpikir nanti ke sekolah minggu saja urusannya, nanti guru-guru sekolah minggu saja yang ngajarin, nanti di gereja saja, ikut gereja saja urusannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu salah besar. Yang pertama sekali pengajaran firman Tuhan itu diadakan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Camkan baik-baik.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Amin. Jadi orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Kalau kita lihat ada pola pendidikan, ini sedikit pelajaran. Pola memanjakan, ada pola otoriter ya, ada pola membiarkan, terserah anaknya sudah tahu seperti itu. Ada pola yang protektif ya, sangat-sangat diawasin, dilindungi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan sebenarnya yang paling baik adalah pola otoritatif ya, orang tua itu mengambil semuanya, tidak membiarkan tetapi juga tidak mengekang anaknya, tapi mengikuti pertumbuhan anak, mengawasi. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Mengawasi pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan jasmani Bapak Ibu, bukan hanya makanan, tanggung jawab orang tua, tetapi iman percayanya kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita review, kita lihat dari mana pertama kali kita menjadi orang Kristen, dari mana pertama kali kita mengetahui tentang Yesus, dari bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan. Kalau bisa dicek satu-satu di sini, mungkin saja 90% lebih kita itu mengenal Yesus dari keluarga, dari orang tua kita. Kebanyakan kita itu dilahirkan secara Kristen. Kebanyakan kita dilahirkan dari orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Dan ini harus dicamkan kuat-kuat. Selanjutnya ada 3 panggilan keluarga. Yang pertama, panggilan untuk melayani. Keluarga adalah sekolah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai sosial dan pelayanan yang menjadikan kita terbiasa melayani sesama. Sama tugasnya dengan gereja. Kenapa? Karena keluarga itu adalah gereja. Kalau kita ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga, ya, ada keluarga Siregar, keluarga Pasaribu, ya kan? Keluarga siapa lagi yang ada di sini, banyak ya, keluarga Togatoro, keluarga Siahaan dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau nggak disebutkan semua, jangan nanti bilang saya nggak diingat sama pendeta gitu. Kalau disebutin kebanyakan, kelamaan. Halo Bapak Ibu Saudara, kita adalah kumpulan dari keluarga-keluarga itu. Kita menjadi satu gereja yang lebih besar. Tetapi ini berawal dari rumah-rumah, dari keluarga-keluarga yang adalah gereja mini, di mana di keluarga itu harus kuat pengajaran firman Tuhan, harus ada besba, harus ada ibadah keluarga, harus terbiasa berkumpul, membicarakan firman Tuhan, sering firman Tuhan. Dan inilah yang kami rasakan, inilah yang saya rasakan selama pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, kita banyak waktu di rumah, banyak kita kumpul dengan anak-anak, banyak kita kumpul dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Siapapun itu, firman Tuhan katakan, jika satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Itu akan terjadi apabila di rumah kita ada doa bersama, ada mezbah keluarga. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk bersekutu. Keluarga itu untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, ya, makan bersama. Emang sih ya, sudah jarang ya kalau di kampung dulu nggak boleh ada makan satu anak kita, anak-anaknya ada 6, saya anak orang tua, nggak boleh ada yang makan duluan. Udah lapar nih mah gitu, tunggu kakakmu belum pulang. Jadi kita harus kumpul sama-sama, makan sama-sama. Itu pola pendidikan orang tua. Kalau di Jakarta sepertinya dengan modernisasi sudah mulai hilang budaya itu. Nanti anak yang pertama GoFood, beda-beda seleranya. Anak yang kedua beda lagi GoFoodnya, seperti mamanya juga GoFood juga, seperti itu. Ya, sudah beda budayanya. Tetapi setidaknya jangan pernah tinggalkan persekutuan keluarga, karena di keluarga itulah penyembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Karena di dalam keluarga itulah ibadah yang ditemukan yang pertama yang sesungguhnya. Apabila di keluarga sudah ada penyembahan yang benar, di keluarga ada doa yang benar, ada persekutuan yang benar, kita datang ke gereja, kita jadi berkat. Keluarga-keluarga yang lain saling menguatkan satu dengan yang lain. Katakan amin. Kita
menjadi saksi seperti yang Tuhan mau. Panggilan untuk bersaksi ini yang ketiga. Yang pertama, tugas keluarga itu adalah panggilan untuk melayani satu keluarga. Lalu jadi jangan sampai ada lagi cerita dari mana hari Senin persekutuan, hari Selasa pelayanan, hari terus ya, Senin Selasa seperti lagu itu, persekutuan, pelayanan, wah, latihan, komsel, KKA, pelajaran firman Tuhan. Tetapi di rumahnya tidak diperhatikan, tetapi orang tuanya sakit gak pernah dibesuk, tetapi saudara-saudaranya lagi mengalami kesusahan gak pernah dilayani. Bagaimana mungkin ini terjadi, kata firman Tuhan? Apakah pelayanan itu semua menjadi hanya tameng saja? Halo, ini menjadi satu teguran bagi kita semua. Mari berdoa, menangis buat keluargamu. Selamatkan keluargaku, selamatkan seisi rumahku Tuhan. Engkau menebus keluargaku, Engkau memberkati keluargaku, suami, istri, anak-anak yang terhilang. Doakan, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan-bosan. Apabila ada anggota keluargamu yang terhilang jauh dari Tuhan, menangis dan berserulah kepada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, berikan hati kita untuk terus berdoa dan melayani. Karena ini adalah tugas dan panggilan kita untuk berkumpul, bersekutu bersama keluarga. Dan yang ketiga itu adalah panggilan untuk bersaksi, panggilan untuk memberitakan Injil. Keluarga Kristen dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini dengan menampilkan persekutuan hidup di dalam kasih Kristus, sehingga kita dikenal sebagai orang-orang percaya di lingkungan kita yang minoritas. Halo Bapak Ibu, suka bahasanya seperti itu ya, kita disebut minoritas. Tetapi apabila kita menjadi saksi, firman Tuhan katakan, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah keluarga menjadi kesaksian bagi sesama, bagi tetangga, bagi lingkungan. Saya tidak perlu berulang-ulang memberikan contoh Bapak Ibu. Ketika datang Bapak RT menagih, di situ ada 2-3 orang keluarga Kristen, jangan yang paling susah ditagih yang 2-3 orang itu Bapak Ibu. Itu memalukan. Itu tidak menjadi kesaksian, itu tidak menjadi berkat. Justru tugas kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Di kegelapan dunia ini, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam. Kasih itu nyata Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mulut omong kosong, bukan hanya perkataan saja, tetapi perbuatan nyata yang dapat dilihat oleh orang lain bahwa Yesus hidup di dalam kita. Sekecil apapun perbuatan baikmu, itu menjadi jembatan kasih. Orang dapat melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Nyatakan, buktikan Yesus hidup di dalammu, bahwa Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi saksi kepada banyak orang, minimal yang ada di sekitar kita. Ada 3 tugas panggilan kita: panggilan untuk melayani, panggilan untuk bersekutu, dan panggilan untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah menyaksikan penyerahan anak pada pagi hari ini. Kita bersyukur inilah janji Allah yang sudah diterima oleh keluarga Grey pada siang hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi menjelang siang hari Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami Tuhan sudah menerima kebenaran daripada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya kepada kami. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini
Kau memberkati setiap apapun yang dilakukan dalam hidupnya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan, persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah setiap kami Tuhan, tangan-tangan yang memberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, ku terima janji Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di akhir daripada persekutuan ibadah umum pada saat ini jemaat Tuhan GSCA Kemuliaan Pulau Gebang Permai. Kami diberkati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berharap dan percaya kepada tangan Tuhan yang memelihara hidup kami di dalam setiap pekerjaan usaha dan keluarga anak-anak kami. Kami berdoa dan kami serahkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang meluputkan Tuhan segala mara bahaya, segala bencana, sakit, penyakit apapun dari tengah-tengah bangsa kami, bahkan dari muka bumi ini. Kami berdoa buat gereja Tuhan, biar Engkau memakai dan memberkati gereja-Mu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Akan terjadi pencurahan roh Allah yang dahsyat lebih lagi di tengah-tengah umat-Mu di muka bumi ini, terlebih di bangsa kami. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang lebih besar lagi Tuhan. Dan gereja-Mu siap untuk menuai jiwa-jiwa. Engkau memberkati para pelayan hamba-hamba Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami pulang di dalam damai sejahtera. Perlindungan yang daripada Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Kasih sukacita itu menjadi bagian kehidupan kami. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, seisi rumah kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati pandanganmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu. Allah memberkati keluar masuk. Allah yang memberkati pekerjaan usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa,
anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa